Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama James yang terbangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi buruk tentang masa lalunya sebagai seorang militer yang sedang menjalankan sebuah misi. Nampak dia mempunyai seorang bayi yang sangat dia sayangi yang pada saat ini diasuh oleh seorang babysitter. Sebelum pada akhirnya dia pergi meninggalkan bayi tersebut untuk melakukan sebuah pekerjaan. James rupanya telah memiliki janji dengan beberapa temannya untuk melakukan sebuah perampokan yang dipimpin oleh kakaknya sendiri yang bernama Mike, yang kini terlihat sedang bersiap-siap untuk melakukan aksinya tersebut. So what happened? Guy with a wooden leg. Crazy motherfucker. Setelah sampai di tujuan, kelompok Mike pun langsung melancarkan aksinya untuk merampok bank tersebut dengan begitu terlatih. Mereka semua pun berhasil menguasai bank itu. Terlihat di sini Mike menampakkan dirinya sebagai psikopat setelah memotong jari seorang karyawan hanya demi untuk menunjukkan bahwa dia dan kelompoknya tak main-main. Dia bahkan tak segan menghajar kembali pria itu hingga hampir tewas karena mencoba memberinya sebuah kode palsu berupa kode alarm untuk membuka bengkel tersebut. My fucking eyes. Kelompok Mike itu pun akhirnya berhasil menjarah uang senilai 3 juta dolar dan kemudian secepat mungkin untuk kabur dari bank tersebut. Bro. Clear. Namun sial, aksi mereka ternyata telah ketahuan oleh para petugas yang telah tiba-tiba datang hingga membuat baku tembak pun terjadi hingga menewaskan satu orang kelompoknya Mike. Terlihat petugas kepolisian yang mendapat langsung bantuan dari FBI yang kita sebut saja sebagai Nico dan juga Hayes berhasil membuat Mike dan kelompoknya terpojok, yang mana dalam insiden itu sang drivers mereka pun akhirnya menjadi korban selanjutnya. Untungnya Mike dan James yang merupakan seorang mantan militer berbakat berhasil membuat sebuah strategi perlindungan. Mereka berdua bahkan juga berhasil menumbangkan beberapa petugas dengan keahlian mereka itu. Namun dikarenakan posisi mereka yang tetap kalah jumlah, kelompoknya Mike pun harus kembali kehilangan salah satu anggotanya yang meninggoy. Bahkan teman dekat mereka yang bernama Jones juga berhasil dilumpuhkan oleh petugas FBI yang begitu sangat terlatih itu. James langsung menggotong temannya itu ke bagian belakang dan kemudian membajak mobil seorang warga agar bisa kabur. Namun lagi-lagi aksi mereka kembali ketahuan oleh beberapa petugas. Sebelum pada akhirnya mereka berhasil menyerang petugas itu dan mengganti mobil mereka hingga kemudian benar-benar bisa berhasil kabur. Mereka bertiga kemudian berhenti di suatu tempat untuk membuang jejak dengan membakar mobil yang mereka gunakan, hingga kemudian menggantinya dengan yang baru. Mereka bertiga pun kemudian langsung memutuskan untuk mencuci uang hasil rampokannya itu agar bisa aman digunakan di lain waktu dengan pergi menuju salah satu rumah teman mereka. Di sisi lain, seorang agen spesial bernama Frank datang ke TKP lokasi perampokan tersebut untuk melakukan penyelidikan. Salah satu rekannya yang bernama Nico mencoba mengaitkan para pelaku dengan seorang pria yang baru mereka tangkap bernama Edwin, seorang pemasok informasi dan juga senjata yang mereka duga ada kemungkinan mengetahui identitas para pelaku. Rekannya Nico yang bernama Hayes kemudian berkata bahwa para perampok itu mempunyai skill luar biasa dalam pertempuran, meskipun salah satu dari mereka berhasil dia tumbangkan hingga terluka parah. Frank yang mendengar hal itu meminta mereka berdua untuk segera memeriksa setiap tempat yang berhubungan dengan kedokteran yang dia duga akan menjadi tempat tujuan pada kelompoknya Mike, yang pastinya akan menolong temannya yang terluka itu. Frank kemudian menginterogasi 3 orang karyawan bank, yang mana salah satunya rupanya memiliki hubungan dengan kelompok perampok tersebut yang akan kita ketahui nantinya.
hesitate to call detective. Kelompoknya Mike akhirnya tiba di kediamannya salah seorang temannya yang bernama Bill, yang tiba-tiba malah seketika langsung dihajar oleh Mike, yang dia duga sebagai seorang pelapor yang telah membocorkan aksi mereka kepada FBI. Namun, Bill justru mengatakan bahwa salah satu rekan mereka yang bernama Edwin lah yang kemungkinan melaporkan hal tersebut, dikarenakan pria itu yang dia katakan telah ditangkap kepolisian. Hey, no. Balls, he picked him up yesterday. James dan Mike kemudian meminta bantuan Bill untuk mencuci uang mereka itu. Namun Bill berkata untuk saat ini hanya Nusi si kepala mafia yang bisa melakukannya. Tak ada pilihan, mereka berdua pun menyetujuinya. Meskipun dijelaskan Nusi akan mematok bayaran tinggi untuk melakukan pencucian uang tersebut. Di tengah obrolan, seorang wanita pekerja bank yang sebelumnya diinterogasi oleh Frank tiba-tiba datang dengan seketika ingin menyerang Mike. Rupanya wanita tersebut adalah kekasihnya James yang bernama Eva, sekaligus ibu dari Joan, si bayi imut yang ditampilkan pada scene awal. Alasan wanita tersebut marah dikarenakan Mike yang dia anggap telah mengajak James untuk ikut melakukan perampokan, sebelum pada akhirnya emosinya tersebut berhasil ditenangkan oleh James. They're looking for... Wait, what the fuck am I gonna take him? Setelah situasi tenang, mereka kemudian memutuskan untuk pergi lagi menuju rumah teman mereka yang bernama Clarence, dengan maksud kali ini untuk mengobati Jones. Nampak, Eva yang tak mau pulang malah memutuskan untuk ikut bersama dengan mereka. It's really the champ. Oh yeah? Di sisi lain, Frank dan pasukannya tiba di TKP tempat ditemukannya mobil James yang telah mereka bakar. Nico yang melihat kondisi mulai menyatakan tentang kelompoknya Mike yang dia yakini adalah para mantan tentara elit yang sangat terlatih. Mendengar hal tersebut, Frank teringat dengan nama Edwin yang sebelumnya sempat dikatakan oleh Nico, yang kini dia putuskan untuk segera pergi bersama-sama menemuinya. Di tempat lain, James dan Mike kini telah tiba di tempat teman mereka yang bernama Clarence dengan maksud untuk meminta bantuannya dalam merawat dan mengobati Jones yang makin sekarat. Dan setelah itu mereka mendapat panggilan dari Bill soal pencucian uang yang mereka sedahkan pada Nusi, yang mana hal itu kemudian disetujui oleh James mengenai persentase yang mereka minta tanpa memberitahu Mike terlebih dahulu. I'm gonna care. And even then... Russ, you gotta get him thinking on the LA about what's ahead. Mereka berdua pun pergi meninggalkan Jones untuk melakukan pertemuan dengan anak buahnya Nusi soal pencucian uang tersebut. Namun sebelum itu terjadi sebuah adegan di mana Eva meminta kepada James untuk berjanji padanya untuk bisa hidup damai di suatu tempat baru setelah pekerjaan yang mereka lakukan ini selesai. Pertemuan dengan kelompoknya Nusi pun akhirnya dimulai. Mike yang baru tahu soal Nusi yang meminta jatah tinggi dalam pekerjaan itu tanpa diberitahu oleh James nampak kecewa dan keberatan, hingga membuat kesepakatan tersebut mulai kacau. Terlebih lagi pada saat kelompok yang diketuai oleh adiknya Nusi itu berkata kasar padanya, hingga membuat kesepakatan itu pun akhirnya malah berubah menjadi sebuah arena perang. Semua kelompoknya Nusi itu dihabisi oleh mereka berdua dengan begitu epik, dengan hanya meninggalkan salah seorang dari mereka yang berhasil kabur. Our white boy. Okay, it's what it is, and I apologize. Hey, come on, you're gonna miss a bit. There you go. Merasa berbahaya, Mike pun langsung mengambil uang milik kelompok geng tersebut beserta uang mereka, hingga kemudian langsung kabur dengan begitu cepat. Di tengah jalan mereka sempat berselisih dengan seorang petugas yang mendapat laporan atas kejadian yang mereka lakukan itu. Sebelum pada akhirnya mereka bertiga berhasil lolos setelah dengan sukses mengelabui petugas tersebut. Proses negosiasi yang telah gagal itu pun akhirnya telah sampai ke telinganya Nusi, yang kini telah mengetahui tentang semua pasukannya termasuk adiknya sendiri yang kini telah dihabisi. Merasa begitu marah, Nusi pun meminta tangan kanannya yang bernama Stitchy untuk segera melakukan pengejaran kepada kedua kakak beradik yang telah menghabisi adiknya itu. You'll be a motherfucking so I can feed you to the... Di sisi lain, Frank dan kedua rekannya akhirnya berhasil mendapatkan identitas dari para pelaku perampokan tersebut yang tak lain adalah James dan juga Mike dari mulut Edwin yang kini mereka interogasi tersebut. Setelah Edwin dengan tenangnya menceritakan tentang ciri-ciri sebuah nama yang tertulis pada tato di tubuhnya James, yang seketika langsung disadari oleh Nico untuk segera mencari keberadaan nama tersebut. Kini, identitas kedua kakak beradik itu pun akhirnya secara resmi telah diketahui dan langsung diberitakan di mana-mana sebagai pelakunya. Kill the guy. Brother photos to the media ASAP.
Di sisi lain, James dan Mike memutuskan untuk kembali ke rumahnya Bill setelah mereka menjemput Jones yang dirawat. Menyadari situasi yang tambah kacau pasca kematian adiknya Nusi yang telah mereka habisi itu, James pun meminta kepada Mike untuk segera berpisah saja sementara. Namun Mike menolak ide tersebut dikarenakan status James yang merupakan satu-satunya keluarga yang pada saat ini dia miliki. Merasa kesal, Mike bahkan menganggap Ava yang menurutnya telah mempengaruhi pikiran James untuk meninggalkannya. Merasa tak terima, James pun malah ribut dengan Mike yang dia anggap telah menghina kekasihnya itu. Hingga pada akhirnya pertikaian mereka itu pun dihentikan oleh kelompoknya Nusi yang tiba-tiba muncul, yang secara cepat langsung menghabisi Bill dan kemudian menculik mereka semua untuk segera ikut bersama mereka. Stitches, baby. Sementara itu, identitas James dan Mike yang sebagai pelaku itu pun akhirnya kini telah tersiar di mana-mana. Bahkan Frank terlihat kini juga telah mulai mencurigai Ava yang baru mereka ketahui memiliki hubungan dengan James. Nico kemudian memberitahu Frank tentang adiknya Nusi yang telah meninggal karena suatu pertemuan, yang kemudian dicurigai oleh Frank mempunyai hubungan dengan keterlibatan James dan juga Mike, hingga membuat mereka bertiga itu pun kemudian memutuskan untuk segera pergi menemui Nusi untuk memastikan hal tersebut. Big enough gangster to wash one Miss Nussie. Di tempat lain, James, Mike, dan juga yang lainnya yang rupanya kini telah disekap oleh Nusi yang meminta pertanggungjawaban atas kematian adiknya itu. Terlihat James yang mengkhawatirkan Ava menawarkan kepada Nusi semua uangnya demi keselamatan kekasihnya itu. Namun penawarannya tersebut tentu saja ditolak langsung oleh Nusi yang berniat ingin membalas dendam itu. No, I know. Nusi pun langsung menunjukkan aksi balas dendamnya dengan memperlihatkan sekolam air asam sulfat untuk menyiksa mereka semua satu persatu. Yang mana dalam aksi keji tersebut, mereka mulai dengan menyiksa Jones terlebih dahulu hingga seketika membuatnya langsung meninggoy. Setelah itu korban kedua pun kini mereka tujukan kepada James. Namun di luar dugaan, James malah berhasil melakukan perlawanan yang kemudian langsung diikuti oleh Mike yang bahkan tak kalah kejam dengan begitu ekstrim telah melemparkan salah seorang bawahnya Nusi ke dalam kolam air keras tersebut. Dalam serangan balik ini, Mike pun kemudian langsung dengan cepat menghabisi Nusi yang tak berdaya itu. Hingga pada akhirnya mereka bertiga pun kemudian langsung pergi setelah berhasil kembali mengambil uang mereka tersebut. Namun sial, aksi mereka kembali dengan cepat sampai ke telinganya petugas. Mike yang kini mulai peduli pada hubungan adiknya itu meminta mereka berdua untuk segera pergi berpisah dengannya agar keberadaan mereka bisa berhasil selamat. Namun baru saja mereka berpisah, James dan Ava malah terciduk oleh kedatangan petugas yang tak sengaja menemukan mereka. Beruntung mereka diselamatkan oleh Mike yang kembali datang, yang dengan cepat langsung menghabisi kedua petugas itu. Mike kemudian juga menyelamatkan James dan juga Ava dari petugas prank yang telah tiba dengan mengalihkan perhatiannya agar adiknya tersebut bisa kabur. Yang mana atas hal itu, Mike pun kini menjadi incaran prank dan rekannya yang kini berusaha untuk menangkapnya, hingga membuat aksi kejar-kejaran dan baku tembak pun akhirnya tak bisa dihindarkan. Puncaknya, Nico yang sedang lengah akhirnya berhasil disekap oleh Mike dari belakang, yang kemudian langsung dimanfaatkan oleh Mike sebagai langkahnya untuk bisa kabur. Namun sayangnya dia tak menyadari dengan posisi Frank yang rupanya telah berada di sampingnya, yang kemudian dengan cepat langsung dimanfaatkan Frank untuk menyerang Mike hingga membuatnya jatuh tak berkutik seketika. Dan sebelum kematiannya, Mike sempat menipu para petugas dengan memberitahukan mereka semua tentang keberadaan James yang dia katakan telah meninggal. Yang mana di sisi lain terlihat James yang telah berhasil kabur bersama dengan Ava akhirnya memutuskan untuk berpisah sementara dengan maksud agar posisi Ava tetap aman di mata kepolisian. Sementara itu, terlihat Frank dan yang lainnya kini pergi ke markasnya Nusi untuk memastikan kematian James yang dikatakan Mike sebelumnya, yang mana pada tempat tersebut dia menemukan sebuah liontin milik James yang sebelumnya telah dilemparkan oleh James ke kolam air keras yang mengkoitkan anak buahnya Nusi. Yang dari sinilah para petugas itu pun akhirnya mulai yakin tentang James yang menurut mereka kini benar-benar telah meninggoy. How'd that survive?
Namun Frank yang terlihat masih belum yakin kemudian memutuskan untuk pergi ke kediamannya Eva yang sedang merawat anaknya. Nampak Frank menginterogasi Eva dengan sedikit pancingan agar bisa mengetahui sedikit rahasia dari wanita tersebut mengenai James. Namun Eva yang telah sadar dengan maksud kedatangan Frank tersebut berhasil meyakinkannya hingga pada akhirnya berhasil membuat agen spesial tersebut pergi dari rumahnya. Now is hope that Like a smart man had a cause. that's true. You're absolutely right. Kini sesuai janjinya, James yang tengah diperlihatkan berada di negara lain itu pun akhirnya bisa kembali berkumpul dengan Eva dan juga anaknya untuk memulai sebuah kehidupan yang baru bersama-sama. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. It's a beautiful day. I got somebody I'm